Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 551. Mendengus. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang pantas duduk di sini bersamaku? Lagi pula, kamu ingin menjadi pesaingku, sungguh bercanda. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Yang tersirat, Tang Xiu mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Ye Tianzong. Pada saat yang sama, saya juga merasa bahwa pengaturan Zhu Zecheng tidak tepat. Jika bukan karena saya ingin mendapatkan sejumlah uang darinya, saya tidak akan pernah merendahkan diri untuk bersekongkol dengan orang seperti itu. Buang-buang ekspresi. Tuan Tang, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Apakah dia pantas mendapatkannya atau tidak masalah apa yang kamu katakan, dan tidak peduli apa yang aku katakan. Biarkan fakta yang berbicara sendiri. Jangan lupa, apa yang terjadi di bawah tadi, dialah yang menangkap saudara Chong. Masalah ini sudah lama mengganggu kita. Oleh karena itu, menurut analisis kita, dia seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Hehe. Zhu Zecheng mencoba mencari langkah untuk dirinya dan Ye Tianzong. Namun, di mata Tang Xiu, semua ini hanyalah omong kosong. Dia segera mencibir dan berkata dengan nada menghina, paling-paling, ini hanya keberuntungan. Apa maksudnya ini? Terlebih lagi, meskipun status saudara Chong di Sekte Hidup dan Mati cukup bagus, dalam analisis terakhir, dia hanyalah antek dan tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan akhir. Status orang seperti itu sebenarnya setara dengan Song di bawah perintahmu, apakah kamu mengerti? Tang Xiu sepenuhnya tidak setuju dengan perilaku Ye Tianzong di lantai bawah. Bahkan Zhu Zecheng terasa seperti telah ditipu oleh pihak lain, sekarang dia menggoda dan memuji pihak lain, di manakah hal itu menempatkannya. Zhu Zecheng masih ingin mencegahnya, tetapi dia disela oleh Ye Tianzong. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan datar, tidak apa-apa, Tuan Zhu, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena dia dan saya adalah pesaing, mungkin sekarang Anda meremehkanku, tapi aku akan membuktikannya padamu. Aku punya kekuatan. Aku tahu ini lebih baik dari siapapun, tapi dia. Jika Anda hanya berpuas diri dan mengandalkan nama leluhur Anda untuk menipu orang-orang di sini, itu akan segera terjadi. Anda. Oke, kalian berdua. Wajah Zhu Zecheng sedikit berubah. Meski dia mengenali kemampuan kedua orang ini secara bersamaan. Namun, ini tetaplah perusahaannya, dan argumen sederhana di wilayahnya sendiri telah memberinya cukup muka. Jika kalian terus berdebat dan berdebat tanpa henti, maka maafkan aku, kalian berdua akan diusir. Selanjutnya, mari kita mulai berbisnis. Katanya bagal itu kuda, kenapa kita tidak mengajaknya jalan-jalan saja sekarang? Kata-kata Zhu Zecheng melegakan simpul di hati kedua orang itu. Ye Tianzong tampak tenang dan hanya mengangguk sedikit, sementara Tang Xiu mendengus dingin, menyilangkan kaki dan memarahi, yang terbaik begini, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengannya. Tuan Zhu, kekuatan saya di sini, Anda tahu itu juga. Selain itu, meskipun saya tidak senang dengan hal-hal yang Anda usulkan untuk diuji, saya menghormati pilihan Anda. Mari kita mulai. Mari kita berhenti berbicara omong kosong dan berbicara tentang kekuatan kita secara langsung, untuk menghindari siapapun berbicara omong kosong di sini. Bagus. Kalian berdua sangat senang. Kalau begitu aku tidak akan pamer. Zhu Zecheng mengangguk, memegang cangkir teh, menyesapnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, tujuan utama grup Piaoxian kami adalah mengundang master dari Sekte Hidup dan Mati untuk menghadiri pertemuan. Pada saat yang sama, selama pertemuan konsultasi di antaranya saya juga berharap kalian berdua bisa membantu menjodohkan dan membuatnya setuju untuk bekerja sama dengan kelompok kita. Harap diingat bahwa poin kuncinya di sini adalah isi kerjasamanya adalah 100% patuh pada kelompok kita. Tentu saja, saya akan memungkinkan mereka untuk memberikan instruksi akhir dan tidak fokus pada hasil, tetapi pada prosesnya. Oke, aku tahu, katakan saja. Tang Xiu berkata dengan tidak sabar, kakekku adalah pendiri Sekte Hidup dan Mati. Kata-kataku mewakili kakekku. Meskipun kakekku sudah tidak hidup lagi, dia masih di sekte tersebut, banyak sekali veteran yang dipromosikan olehnya, itu hanya kerjasama kecil, dan grup Piaoxian Anda adalah bisnis besar, saya dapat menanganinya hanya dengan satu panggilan telepon. Jika memang semudah itu, maka aku akan menunggu dan melihat. Ye Tianzong berkata dengan bercanda. Untuk ini, Zhu Zecheng hanya melirik kedua orang itu sebentar,
tanpa mengatakan terlalu banyak omong kosong, tetapi berkata terus terang kalau begitu ujiannya akan datang. Untuk mengundang pihak lain, itu untuk menguji reaksi pihak lain. Saya harap kalian berdua akan terus berjuang. Hubungi pemiliknya dan undang dia ke Blue Island Cafe untuk membicarakan sesuatu. Tunggu sebentar, dengarkan ini. Tang Xiu tertegun sejenak, sedikit bingung, dan bertanya dengan cemberut, Tuan Zhu, apakah Anda salah? Jika Anda benar-benar ingin menguji apakah hubungan kita dengan pemilik pintu baik, maka kita dapat menelepon dan bertanya kepadanya secara langsung. Bukankah menyenangkan datang saja ke perusahaan Anda? Mengapa repot-repot bertemu kedai kopi? Tuan Tang, Anda benar-benar berhati besar. Apakah kamu masih tidak memahami ini? Tadinya pihak lain diminta datang ke sini, tapi si penelepon justru memintanya pergi ke kedai kopi. Ketika pemilik pintu mengetahui bahwa dia berada di tempat yang salah, dengan identitas dan statusnya, hal itu tidak bisa dihindari. Bahwa dia akan marah. Namun, ini adalah ujian. Status kita dalam pikirannya, jika dia benar-benar takut pada kita, bahkan jika dia memiliki kemarahan di dalam hatinya, dia tidak akan punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi jika kita tidak, kalau kita tidak punya status, maka kurasa kita berdua harus istirahat. Aku sebenarnya tidak ingin menghinamu, tapi ikmu benar-benar mengkhawatirkan. Ye Tianzong tersenyum bercanda. Setelah Tang Xiu mendengar ini, dia melirik persetujuan Zhu Zecheng dan langsung tersipu. Dia sangat membenci Ye Tianzong sehingga dia mengertakkan gigi, tapi dia memang benar. Namun, dia merenung sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, masih ada masalah. Tuan Zhu, saya dapat memahami dan menyetujui rencana Anda. Namun, dia dan saya menelepon pada saat yang sama, jadi. Petik 2. Mudah. Kamu harus menghadiri janji temu siapa yang menjadi pertimbangan. Tentu saja ini belum lengkap, ketika pihak lain datang dan menemukan bahwa tempatnya salah, marah atau tidak adalah kriteria lain. Kuncinya pada akhirnya pemimpin sekte memilih siapa yang harus dimaafkan dan siapa yang diajak bekerja sama, ini adalah ujian terakhir. Ngomong-ngomong soal, Zhu Zecheng juga sangat bersemangat. Faktanya, sudah menjadi keinginannya selama bertahun-tahun untuk bekerja sama dengan sekte hidup dan mati dan mengalahkan lawan-lawannya. Awalnya, dia tidak terlalu percaya pada Tang Xiu, tapi Ye Tianzong tiba-tiba datang dan menambah beban. Saya menantikannya. Jika semuanya bisa berkembang sesuai keinginan, maka usahanya tidak hanya terbatas di ibu kota provinsi saja, melainkan akan berkembang hingga ke pelosok tanah air bahkan internasional. Dia menyukai uang. Lebih suka menghasilkan lebih banyak uang. Dia tidak peduli dengan siapa dia bekerja. Asalkan bisa memberinya manfaat yang cukup. Kekuatan di utara adalah platform untuk mewujudkan mimpinya. Mimpinya. Jadilah orang terkaya di dunia. Tidak masalah. Ye Tianzong berdiri. Tang Xiu penuh percaya diri. Meskipun ada sebuah episode sekarang, itu tidak cukup untuk menunjukkan kelemahannya. Melihat Ye Tianzong, dia semakin merasa bahwa orang ini tidak berguna kecuali untuk membicarakan banyak hal. Orang yang pragmatis adalah pemenang utama. Selama bertahun-tahun, saya telah kehilangan semua harta benda keluarga saya. Dia suka berjudi. Sekarang saya berhutang banyak di luar. Dapat dikatakan bahwa gerbang kehidupan dan kematian adalah wajah lamanya yang terakhir. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan hadiah yang dijanjikan Zhu Zecheng. Jika tidak, dia akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat ditebus. Siapa yang takut pada siapa? Ayo kita mulai. Tang Xiu tidak sabar. Dengan lengan bajunya disingsingkan, dia tampak seperti akan melakukan sesuatu yang besar. Ini, angkat teleponnya. Mengikuti perintah Zhu Zecheng. Wanita berambut pendek berjas itu segera membawa 2 buah ponsel dan menyerahkannya kepada kedua orang tersebut. Diinstruksikan oleh mata Ye Tianzong, Tang Xiu didahulukan. Setelah menelepon, pemilik pintu mendengar suara Tang Xiu pada awalnya. Sangat mengejutkan. Selama percakapan, kami bersenang-senang. Dan, sesuai instruksi Zhu Zecheng, mereka setuju untuk datang ke kedai kopi untuk bertemu dalam waktu setengah jam. Setelah menutup telepon, Tang Xiu sangat bangga. Zhu Zecheng, yang awalnya meragukannya, menyanjungnya. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Tianzong dan berkata sambil mendengus dingin, misi saya telah selesai, bagaimana dengan Anda? Jika saya jadi Anda, saya akan akui sekarang bahwa saya di sini hanya untuk menipu Anda. Anda tidak dapat mengalahkan saya, jadi kenapa mempermalukan dirimu sendiri? Bab 552. Kepercayaan diri Tang Xiu membengkak karena cemburu. Termasuk Zhu Zecheng,
dia masih meragukan Tang Xiu. Bagaimanapun, meskipun kakeknya adalah pendiri sekte hidup dan mati, bertahun-tahun telah berlalu dan dia telah digantikan. Tapi sekarang, setelah panggilan telepon, ketika saya mendengar bahwa itu adalah Tang Xiu, pemimpin sekte tua yang hampir tidak manusiawi itu sekarang memiliki sikap yang sangat hormat, dan setiap kata menunjukkan rasa hormat padanya. Tampaknya kekuatan yang tersisa masih ada, dengan cara ini, rencananya akan melangkah lebih jauh. Mungkin, dia terlalu khawatir saat membiarkan Ye Tianzong terlibat. Tidak perlu sama sekali, hanya mengandalkan Tang Xiu dapat sepenuhnya membalikkan kekalahan. Karena itu, sekarang Tang Xiu mengejek Ye Tianzong, dia tidak memiliki banyak perlawanan di hatinya, dia bahkan merasa bahwa Ye Tianzong tidak berguna di sini dan bisa dipecat begitu saja. Singkatnya, jika dia ingin melawan Tang Xiu, tidak ada jaminan bahwa dia akan langsung mengusirnya. Hehe, namun, menghadapi kekuatan Tang Xiu, Zhu Zecheng bertanya. Ye Tianzong tidak merasa panik, sebaliknya dia sangat tenang dan tenang. Dia tersenyum dan hanya duduk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambai kepada wanita berjas dan meminta panggilan. Setelah beberapa klik cepat, ternyata dia menghubungi nomor saudara Chong secara langsung dan bahkan mengaktifkan fungsi handsfree. Berpura-pura, Tang Xiu tersenyum dingin. Zhu Zecheng terbatuk pelan dan berkata mengingatkan, Tuan Ye, saya perlu mengingatkan Anda bahwa karena Anda mengetahui pikiran saya dengan baik, saya harap Anda dapat melakukannya sesuai dengan niat saya. Lagi pula, ikuti niat saya dengan sungguh-sungguh. Pada prinsipnya, mengalahkan saudara Chong tidak bermaksud bahwa Anda dapat memenangkan hati ketua sekte. Mengundang ketua sekte hanyalah langkah pertama. Akan ada lebih banyak bantuan dalam tindak lanjut. Anda dan Tuan Tang sama-sama pesaing. Saya harap Anda dapat mempertahankan hubungan kompetitif yang menyenangkan, tetapi jika Anda memaksakannya. Hei, siapa itu? Sebelum Zhu Zecheng selesai berbicara, panggilan sudah tersambung. Suara malas saudara Chong datang dari ujung sana, dan ada sedikit nada jengkel dan jijik dalam nadanya. Jelas, suasana hatinya sedang baik pada awalnya, tetapi karena kedatangan Ye Tianzong, dia merasa tidak nyaman seperti memakan lalat mati. Kedengarannya menjijikkan. Oleh karena itu, tanpa mengetahui siapa pihak lain tersebut dan menelepon orang asing, sulit baginya untuk memiliki suasana hati yang baik untuk menghadapinya. Ini aku. Ah. Ya, apakah itu Tuan Ye? Itu sudah sangat tidak nyaman, tapi Ye Tianzong ini merasa seperti dia masih di sana, dia ada kemanapun dia pergi. Namun, masalah antara dia dan dirinya sendiri belum terselesaikan dengan baik, dan sekarang dia datang ke rumahnya, jelas dia ingin mengadilinya. Namun, dia merasa bersalah pada orang lain di kehidupan selanjutnya, dan kedua, dia juga mengetahui kemampuan orang lain. Menentangnya berarti mencari kematian. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghadapi Ye Tianzong adalah dengan mematuhi dan mengikuti niat pihak lain. Setidaknya Anda dapat memastikan bahwa Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Adapun ketenaran dan kekuasaan lainnya, semuanya sudah berlalu. Jika hidup Anda adalah hilang, bagaimana kamu masih bisa menerimanya? Kenikmatan apa? Karena itu. Setelah tiba-tiba mendengar suara Ye Tianzong, saudara Chong segera menjawab dengan hormat seolah-olah dia telah diberi suntikan darah. Nah, masalah di antara kita adalah apa yang saya katakan sebelumnya, mari kita bicarakan nanti. Sekarang, saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu. Ingat, Anda harus melakukannya, jika tidak, tidak hanya hidup Anda, tetapi juga kehidupan seluruh keluarga Anda akan berada dalam bahaya. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi, mengerti? Ya, mengerti. Tuan Ye, jika ada yang harus dilakukan, tanyakan saja kepada saya. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Tentu saja, meskipun saya tidak bisa melakukannya, saya pasti akan menyelesaikannya meskipun saya mempertaruhkan nyawaku. Terus terang, kaulah bosku dan semua orang bukan apa-apa. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, segera hubungi pemimpin sekte Anda. Saya tidak peduli metode apa yang Anda ambil. Biarkan dia bergegas ke Blue Island Cafe dalam waktu 10 menit. Jika Anda terlambat, Anda akan menanggung akibatnya konsekuensi. Sebelumnya, Tang Xiu telah meminta agar dia menelepon ke sana dalam waktu setengah jam. Tapi sekarang, permintaan Ye Tianzong dalam waktu 10 menit, yang berarti 20 menit lebih awal dari perintah Tang Xiu. Tang Xiu tertawa ketika mendengar apa yang dia katakan. Jelas sekali orang ini ada di sini untuk menipu dan menipu. 10 menit. Kamu pikir kamu siapa?
Su Zecheng menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah dalam hatinya. Saya telah melihat orang ini sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak menyangka kali ini saya akan merindukannya. Yang disebut Ye Tianzong ini sebenarnya hanyalah seorang pemuda yang baru memulai dan bahkan tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Sejujurnya, ketika dia mendengar permintaan pihak lain di ruang VIP di lantai bawah tadi, bahwa dia ingin memiliki lebih dari 50% saham pengendali absolut grup Piao Xiang, dia ketakutan. Pemuda ini, sungguh dia berani. Menurutnya, orang ini sangat cakap dan bisa mengendalikan dirinya sampai mati, atau dia hanyalah orang gila dan bodoh yang tidak tahu berapa beratnya. Dan sekarang, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa pihak lain adalah milik pihak terakhir. Dia telah mengambil keputusan dan akan mengusir pihak lain sebentar lagi. Selanjutnya, dia harus berkonsentrasi berkomunikasi dengan Tang Xiu. Ini adalah sedotan penyelamat hidupnya. Jangan disesatkan oleh bocah yang tidak tahu ini. Seberapa tinggi langit? Iya, Tuan Ye. Jangan khawatir, dalam 10 menit, saya jamin Master Sekte kami akan muncul di lokasi yang Anda pesan. Adapun apa yang harus saya lakukan selanjutnya, saya akan dihubungi kapan saja. Singkatnya, saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Jika tidak apa-apa, saya datang ke sini bersama ketua sekte kita, jadi nyaman bagi saya untuk berkeliaran. Bagaimana menurut Anda? Perhatian adalah perahunya. Meskipun tidak jelas apa yang Ye Tianzong rencanakan lakukan ketika dia bertemu dengan pemimpin sekte tersebut, menilai dari nada obrolan sebelumnya di kota Lincheng, dia bermaksud untuk mengambil tindakan terhadap sekte hidup dan mati. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah, yaitu membantu pihak lain semaksimal mungkin. Tentu, temperamen Ye Tianzong tidak pasti. Langit cerah saat ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa akan terjadi badai hebat dalam waktu dekat. Banyak hal yang perlu diklarifikasi, agar tidak mempengaruhi Ciyu. Sejujurnya, ini Ye Tianzong, setiap kali dia melihatnya, dia akan melakukannya. Itu akan membuat hatiku mati rasa, dan aku sangat khawatir dia akan melakukan sesuatu padaku. Mendengar, Ye Tianzong merenung sejenak, lalu menoleh dan menatap Tang Xiu dan Tang Xiu dengan penuh arti. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk tanpa komitmen dan berkata, tidak apa-apa. Lalu, kamu bisa mengikuti. Pokoknya, ketika saatnya tiba, selama kamu bekerja sama denganku, aku tidak perlu meneleponmu untuk memberikan instruksi dari waktu ke waktu, itu lebih merepotkan. Baiklah, saya akan berada di sini sekarang, harap tunggu sebentar, dalam 10 menit, mungkin tidak akan memakan waktu 10 menit. Saya sangat berpengalaman dalam mengendalikan pemimpin sekte kami. Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda menuruti kata-kata saya, tapi kata-kataku, dia pada dasarnya mendengarkan. Kemudian, dengan bunyi bip 2 kali, dia menutup telepon. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, memandang mereka berdua sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, selesai, Master dari Sekte Hidup dan Mati akan tiba di sini dalam 10 menit. Ini dibandingkan dengan Tuan Tang setengah jam. 20 menit lebih awal. Saya melakukan ini bukan karena saya ingin pamer, tetapi terutama karena saya merasa seluruh waktu kita sangat berharga. Tidak perlu membuang waktu di sini. Kamu tahu kan, takut membuang-buang waktu atau mencoba pamer. Anak muda, menurutku kalau kamu tidak punya kemampuan, katakan saja secara langsung dan aku tidak akan menertawakanmu. Tahukah kamu bahwa ini pintu antara hidup dan mati? Tuan pintu punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia bisa datang dan menemuiku dalam waktu setengah jam. Ini sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Bagaimana aku bisa memberimu 10 menit sebagai imbalannya? Menurutmu ini Saudara Chong benar-benar membuat semua perubahan di pintu kehidupan dan kematian? Ye Tianzong, pernyataanmu agak berlebihan. Belum lagi Tuan Tang tidak mempercayainya, bahkan menurutku ini tidak mungkin. Kamu baru saja datang ke ibu kota provinsi dan kamu tidak mengetahui situasi di sini dengan jelas, tapi saya dan hidup dan mati saya telah berurusan dengan banyak orang, dan saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya cukup mengenal mereka. Ini hanyalah omong kosong. Apakah Anda punya hal lain untuk dilakukan? Jika tidak, silakan pergi. Tuan Tang dan saya punya urusan lain. Hal ini perlu dikaji secara mendalam. Dia pernah merasa tidak puas dengan Ye Tianzong sebelumnya. Tapi sekarang setelah panggilan telepon selesai, dia semakin yakin bahwa Ye Tianzong ini ada di sini untuk menipu dan menipu dia. Sayangnya, dia mencari di tempat yang salah. Sampah yang tidak bisa dipahami seperti ini tidak mau disajikan, sehingga entah itu sikap, nada, atau ekspresinya,
ia menunjukkan sikap mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Untuk ini, Ye Tianzong bisa mengerti. Tapi dia tetap bergeming. Dia masih kokoh seperti gunung, duduk di posisinya, dan berkata dengan tenang, apa terburu-buru. Karena saya berani melakukan ini, saya harus memiliki kepercayaan diri. Saya percaya saudara Chong, dia adalah adik laki-laki saya. Dan begitu disebut Master Sekte Hidup dan Mati, sebenarnya, dari sisiku, bukan apa-apa, lihat saja masalah yang kamu hadapi. Lagi pula, ini hanya 10 menit, kamu tidak akan menderita, dan aku tidak akan mendapatkan apapun. Aku, bahkan tidak mau memberimu waktu sesingkat ini. Ada apa? Ini kamu benar-benar takut padaku, bukan? Candaan. Ini sebenarnya adalah metode provokasi, meski terdengar sangat kikuk. Namun bagi orang yang terlalu percaya diri seperti Tang Xiu, ini sangat berguna. Terutama dikombinasikan dengan penghinaan terus-menerus yang dilakukan Ye Tianzong sebelumnya. Ia juga berharap mendapat kesempatan untuk menamparkan wajah orang lain. Dia masih sangat percaya pada pendapat sebelumnya, jadi sekarang dia melihat Ye Tianzong masih bertahan, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, oke, kami akan memberimu kesempatan. Dalam 10 menit, jika Master Sekte tidak datang, tidak dapat dihindari bahwa kamu pergi, tetapi kamu tidak dapat pergi dengan mudah. Aku ingin kamu memberiku. Jika orang itu tidak datang, berarti aku gagal dalam kepura-puraanku. Dan aku memahami orang-orang sepertimu yang sangat angkuh. Lalu jika saatnya tiba, aku akan bersujud padamu dan meminta maaf, serta mengakui kesalahanku sampai kamu puas. Bagaimana menurut Anda? Hahaha. Setelah mendengar ini, Tang Xiu langsung tertawa. Hal ini memang sejalan dengan pemikiran saya sendiri. Jika orang seperti ini tidak memberinya pelajaran yang berat, saya khawatir dia akan berperilaku seperti ini di kemudian hari. Tapi dia berinisiatif untuk mengusulkannya, dan saya yakin dia tidak akan menyesalinya. Dia segera mengangguk, kemudian dia berbalik, memandang Zhu Zecheng, dan bertanya, bagaimana dengan itu, Tuan Zhu, saya rasa saya dapat menerima lamaran orang ini, bagaimana menurut Anda? Yah, karena Tuan Tang bersedia, aku tidak punya keberatan lain. Bagaimanapun, selama kamu bahagia, setelah bermain dengan anak ini sebentar, bantu aku merobohkan pintu hidup dan mati. Ini untuk Piao Xiang kita grup. Ini yang paling penting. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.